merasa cukup khusus memimpin kerajaannya. Alkisah, mari kita dibantu TKP. Merasa cukup tua untuk mengurus kerajaan ini. Aku merasa tidak sanggup lagi. Walaupun kasus itu berlarut-larut, raja masih kuat, raja masih strong, masih roso. Aku sudah memenangkan konflik antara KPK, Komisi Pengamanan Kerajaan, dan FPP, Front Pasukan Perludem. Jangan membuat begini raja putus asa. Jangan menyerah. Pati, aku tidak memiliki anak laki-laki. Aku memiliki 2 anak putri, antara Purbarara dan Purbasari. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan? Bukan rayuan, bukan puji. Tak ada keraguan saya untuk menjawab. Tentu saja Putri Purbasari. Dia selalu juara 1 di kelasnya. Dia juga pandai memasak dan tidak suka pacaran. Kalau Putri Purbarara mengkhawatirkan sekali. Sepanjang hari hanya online, Facebookan terus sepanjang hari. Suka gonta-ganti cowok lagi. Oke lah kalau begitu Pati. Panggilkan semua pejabat kerajaan. Hari ini juga akan berlangsungkan upacara penyerahan tahta. Menteri Woro-Woro mengumumkan seluruh penjuru kerajaan. Woro-woro diumumkan kepada semua pejabat kerajaan. Diharapkan segera memasuki ruang inti istana kerajaan secepatnya. Tinggalkan segala bentuk online. Segeralah. Para pejabat kerajaan yang berbahagia, hari ini aku akan meletakkan tanda kerajaan karena ini adalah keinginan raja dari hati yang paling dalam. Saya harap semuanya memaklumi. Putri Purbasari diharapkan segera mempersiapkan tempat yang telah disediakan. Ayahanda, mengapa saya yang dipanggil, bukannya Mbak Ibu Bararan? karena menurut pendapat dan pendapat Pati, kamulah yang layak menjadi raja, bukan kakakmu Ananda. Apakah kamu siap menerima tata dari ayahanda? Iya ayahanda, okelah kalau begitu. Upacara penyerahan tahta akan segera dilaksanakan. Paduka Raja dan Putri dimohon segera mempersiapkan diri. Upacara penyerahan tahta segera dilangsungkan. Semua rakyat bersorak-sorai atas upacara penyerahan tahta tersebut. Hentikan! Apa-apaan ini? Ayah, kenapa sih
Tidak begitu anakku. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Iya ayahanda, seharusnya kakaklah yang menerima tahta ini, bukan aku. Justru karena kemuliaan hatimu itu, aku memilihmu anakku. Kau pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyatnya. Terima kasih ayah, ayah terlalu memuji. Saya khawatir ayah akan kecewa jika nanti saya tidak sesuai dengan harapan ayah. Tunggu saja, pasti akan tiba saatnya, akan datang kutukan pada kerajaan ini. Akhirnya raja dan bupati dan pejabat meninggalkan singgasana. Purba mengajak tunangannya Pangeran Indrajaya menemui Pelet yang berwajah di Ronde untuk menyingkirkan Antasari. Buat perhitungan, kamu kan kalah pinter daripada dia. Masa mau buat perhitungan? Jangankan perkalian, tambah-tambahan saja kamu kalah. Tapi kawan, maksudku, aku akan membuat Purbasari sengsara, akan membuat dia menderita. Bagaimana caranya? Kamu ini jangan seperti itu toh. Sama adik sendiri kok mentolok. Salah dia sendiri jadi penggantinya ayah. Terus Makanya aku ajak kamu ke sini. rumah siapa ini? Nih Ronde. Oh, mau beli wedang ronde saja kok jauh-jauh ke sini. Bukan golongannya sana kan ada. Jaga mulutmu. Ini rumahnya nih Ronde. Dukun aku yang kondang kalau kaya mampu mengatasi segala masalah. Mau cari buntutan. Siapa yang ngomong tadi? Maafkan kami Mbak. Ini calon suami saya. Tidak bermaksud menyepelekan Mbak. Hati-hati anak muda. Jaga bicara mulutmu harimau. Nyuwun pangapunten Mbak Rondo. Mbak Ozi. Kami kesini mau anu Mbak. Aku sudah tahu. Wah, hebat sekali Mbak ini. Aku belum bilang apa-apa sudah tahu. Wah, hebat sekali. Ya jelas, kalian kesini pasti mau kan. Masalahnya, Anda itu apa? Begini Mbak. Ganteng. Apa itu Mbak? Kalau dingin sih, barang kayak gini aja udah tahu. Jadi anak muda jangan kakek. Yang sudah saja tahu kok. Apa bisa Mbak? Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia perdukunan tidak boleh ketinggalan zaman. Justru dengan ini, mantraku bisa lebih update gitu loh. Terserah Mbak saja bagaimana enaknya. Malam tiba, Purbasari bangun dari tidurnya. Tiba-tiba, wajah Purbasari bental-bental tak karuan. Terjadi kepanikan di keluarga kerajaan. Raja nampak mondar-mandir melihat kejadian aneh di setempat dia. Semua pejabat kerajaan berkumpul. Ada apa dengan wajahmu putriku? Padahal selama ini kamu tidak ada pikiran apapun. Apa mungkin kamu salah mendengar? Tidak ayahanda, aku juga tidak tahu. Pasti ini kutukan. Iya kutukan. Karena ayahanda tidak mengindahkan peringatan saya kemarin. Bagaimana Pati? Maafkan Baginda, saya juga tidak tahu gerangan apa yang membuat Tuan Putri seperti ini. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini bisa menimbulkan aib dalam kerajaan ini.
dan bisa menyebabkan keruntuhan. Karena kerajaan ini dipimpin oleh seseorang yang buruk rupa. Apa kata dunia? Terus, Kalau kita biarkan Putri Purbasari tetap berada di dalam istana ini, bisa-bisa semua keluarga kerajaan dan rakyat tertular virus mematikan yang belum ada antivirusnya itu. Mungkin dia terkena flu burung atau mungkin flu babi. Jadi kita bakar saja dia. Itu terlalu kecil. Mungkin kita bawa dia ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Diasingkan. Ya, keputusan yang bagus. Aku juga kasihan sama dia. Masih muda tapi penyakitan. Makanya mandi setiap hari. Ayah. Purbasari kemudian diasingkan ke hutan. Dia diantar oleh sang Pati. Pati dengan baik hati membuatkan perahu kecil untuk tempat berteduh Purbasari. Pati meninggalkan Purbasari sendirian. Awalnya dia merasa kesepian. Waktu berlari dan berjalan, dia semakin terasa di hutan itu. Dia memiliki banyak teman, tetapi bukan manusia, tetapi bangsa binatang. Di kerajaan Purbararang memerintah kerajaan dengan sangat ampuh. Raja yang tampak angkuh semakin tua dan sakit-sakitan merasakan penderitaan putri tercintanya, Purbasari. Pada suatu saat Purbasari mandi, ada seluruh bergelantungan di sana kemari. Hingga pada suatu hari, dia melihat seorang putri yang tidak begitu cantik sedang mandi di sungai. Dia mimpi. Waktu Purbasari mandi, selendangnya ditulis putri. Kasihan sekali dari situ. Dia pasti sangat cantik jika kulitnya tidak pentol-pentol seperti itu. Dan sepertinya apa yang tidak wajar akan muncul dari situ. Aku harus menolongnya. Purbasari kemudian menuju sungai untuk mandi. Dan tiba-tiba terdengar suara dari langit. Purbasari, sebelum kamu mengerjakan apapun, berdoalah. Sebelum kamu makan, berdoalah. Sebelum kamu bekerja, berdoalah. Sekarang kamu mau mandi, berdoalah. Semoga itu bisa menyembuhkan semua penyakitmu. Purbasari mencoba mencari dari mana asal suara itu. Kemudian dia mulai mandi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya keajaiban pun datang. Semua detail-detail di kulit Purbasari pun ambles, lenyap tiada tersisa. Kecantikan pun terpanjang. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Kemudian dia menemui si Utun dan bercanda bersama sebagai wujud rasa syukurnya. Dari jauhan nampak Pati datang. Pati pun terkejut melihat penampilan baru dari Purbasari. Wow, Tuan Putri. Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Tuan Putri beautiful sekali hari ini. Iya Pati. By the way, ada urusan apa Pati jalan ke sini? Apakah keadaan ayah baik-baik saja?
Apakah keadaan kerajaan juga baik-baik saja? Saya datang ke sini atas perintah dari Ayahanda, Tuan Putri. Beliau sangat kesakitan, beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Semenjak Tuan Putri diusir dari kerajaan, beliau sangat kesakitan, keadaan kerajaan pun kacau balau. Terus? Baginda berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali lagi ke istana. Apakah mereka akan menerimaku, terutama kakakku? Sebenarnya aku kerasan di sini. Aku juga banyak teman di sini. Tetapi aku kangen banget dengan sate ayam kerajaan. Oke lah, aku akan ikut pulang ke istana. Si Ujung pun tertunduk lesu mendengarkan kalimat itu. Dia merasa kecewa. Siapapun yang mengembalikan selendangku akan menjanjikan mendampingi hidupku, akan memenuhi janji itu. Akhirnya mereka bertiga kembali ke istana. Semua penghuni kerajaan bersorak-sorai melihat kepulangan Putri Purbasari dari hutan belantara. Putri Purbasari khawatir posisinya akan terancam. Dia tahu sebagian besar pejabat istana dan juga warga tidak menyukainya. Mereka dengan senang hati pasti akan memintanya mundur dikalikan adiknya. Setelah berpikir sangat keras, akhirnya, Ayah, karena sekarang Purbasari sudah pulang dan anak ayah dua saya meminta untuk jadikan sayembara joget. Pemenangnya akan menerima tampuk kerajaan, sedangkan yang kalah harus dihukum pancung. Ya. sambil dia, raja yakin putri bungsunya dapat memenangkan pertandingan. Meskipun begitu, Prabu Tata Agung juga berdoa meminta Tuhan untuk melindungi Putri Purbasari. Putri Purbasari terpenuh mendengar tantangan kakaknya. Ia tahu kakaknya pasti akan menghalalkan segala cara untuk menang. Jangan khawatir Putri, kan ada aku. Tibalah saatnya perlombaan itu dimulai. Joget yang pertama kita sambut Purbasari. Joget yang kedua kita sambut Purbasari.
hasil Dewan Juri memutuskan Purbadara mendapat nilai 5.945,00. Purbasari mendapat nilai 5.945,05. Jadi pemenangnya adalah Purbasari. Sekarang yang terakhir saya mengaku kalah. Tapi untuk menjadi ratu mengganti ayah harus memiliki pasangan. Ini pasanganku. Kenapa? Pantas tidak dia jadi pendamping Purbasari? Peluklah aku Tuan Putri. Purbasari mengusiku. Semua kaget dan bilang, Putriku Purbasari, memang kau yang pantas menggantikan aku, dan inilah kotanya akan kupakaikan. istana begitu gemerlap hari itu. Penobatan ratu baru berlangsung meriah namun hikmat. Hari itu juga dilangsungkan pernikahan Putri Purbasari dan Puruminda. Semua senang, semua bahagia, dan kisah ini pun berakhir bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan undian yang ditunggu-tunggu. Mohon tetap bantuannya. Silakan. Sekali lagi. Ya, langsung kita undi yang terakhir, kemudian untuk anak-anak kelas 3 saya sampaikan pastikan jangan